Selamat siang Pak Andre. Terima kasih ya udah meluangkan waktu hari ini Pak. Eh, kita hari ini akan wawancarai Bapak tentang kelompok atau grup sepeda Bapak Pak, untuk tugas sosiologi kita Pak. Ya, silakan. Dengan senang hati saya membantu. Baik Pak, pertanyaan pertama ya Pak. Komunitas Bapak kapan terbentuk ya Pak? Sebenarnya masih baru hitungan bulan sih. Ya, kayaknya sekitar bulan kalau sekarang Agustus, Juni lah. Juni kita mulai ada tuh omongan untuk yuk kita sepedaan bareng gitu. Untuk alamat sendiri atau base campnya tempat sepeda Bapak itu di mana Pak? Kalau dibilang alamat nggak ada alamat sih kita, cuman kalau ditanya kita biasanya ngumpulnya di mana, base campnya di mana, itu selalu di Duku Atas. Duku Atas itu persis di dekat patungnya Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Ya. Jadi di Duku Atas itu ada taman-taman kota kecil begitu sama ada skate park gitu. Nah biasanya setiap kita kita mau melaksanakan goes sepedaan biasanya selalu kumpul di situ. Saya tanya lagi ya Pak. Ya silakan. Apakah sekarang masih tempatnya di sana atau ada rencana untuk pindah lagi gak Pak? Sampai saat ini kita masih memilih tempat itu karena kita rasa tempat itu menjadi titik tengah di antara tempat-tempat lain, karena memang anggota komunitas kita itu kan dari berbagai daerah yang lumayan terpencar di Jakarta, sehingga dicari titik tengahnya, dan titik tengahnya yang paling gampang diakses dengan transportasi umum juga. Kalau ada yang dari tempat yang jauh di Jakarta, ya paling gampang ke situ gitu, karena di situ tuh ada stasiun kereta juga ada, stasiun kereta bandara juga ada, MRT juga ada di dekat situ gitu. Kalau bersepeda biasa Bapak sama teman-teman Bapak sejauh apa Pak? Sebenarnya kalau kita lagi bareng itu nggak punya target sih. Kalau kita lagi bareng-bareng itu nggak punya target. Kita kalau bareng itu lebih banyak nongkrongnya ya. Jadi sedikit goesnya, banyak nongkrongnya. Biasa seperti itu, lebih kita gunakan waktunya untuk ya berkomunikasi, berinteraksi gitu. Jadi ya paling sekitar 30-40 km lah. Oke, makasih ya Pak. Oke. Oke, selanjutnya saya akan ambil alih. Pertanyaan keempat ini, komunitasnya ini udah ada berapa orang aja sih? Oke, Tiffany, thank you. Komunitas kita sampai sejauh ini ada sekitar 16 orang ya, ada 16 orang, tapi nggak semuanya bisa kumpul bareng semuanya pada saat goes, karena pekerjaannya kita kan berbeda-beda. Jadi paling kalau kita goes itu ya sekitar 12-14 orang lah biasanya. Oke, terus kenapa sih bisa sampai suka di bidang bersepeda gitu? Sebenarnya sepeda itu apa ya, seperti sebuah kesukaan sejak kecil sih gitu. Jadi memang sejak kecil kan kita ya kemana-mana tuh waktu kecil tuh kita naik sepeda. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap anak yang ada di Indonesia lah saya bilangnya gitu ya, pasti ketika kecil itu pasti pernah mengendarai sepeda gitu. Untuk belajar jalan juga menggunakan sepeda, lalu ketika masuk sekolah juga sudah diberikan sepeda, sehingga sepeda ini sebenarnya seperti sebuah cinta lama ya, maksudnya yang lalu tapi sekarang kembali lagi gitu, mencoba untuk mencintai sepeda gitu, karena memang ya sepeda itu mengasihkan ya, goes itu mengasihkan. Selain kita dapat sehatnya, ya kita juga dapat jalan-jalannya, kita bisa menikmati perjalanan gitu ketika kita goes santai,
kita benar-benar bisa menikmati keberadaan kita gitu, kiri kanan ngelihat itu benar-benar bisa kita nikmati gitu. Oke, makasih Nah ya Kak. nih kan, jadi tadi Bapak bilang apa tuh sehat kan. Jadi motivasi Bapak bersepeda itu selain untuk sehat ada lagi nggak? Ya, motivasi yang lain selain sehat sih sebenarnya lebih ke arah untuk menghilangkan kejenuhan sih dari pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi ketika Sabtu Minggu ada kesempatan untuk sepeda, ya kita gunakan untuk sepeda gitu. Dan syukurnya sudah ada teman-teman juga di dalam komunitas ini yang akhirnya semakin meramaikan. Jadi lebih ke arah sehat dan menghilangkan kejenuhan sih. Gitu. Lalu ya sebisa mungkin kita juga memberikan contoh gitu bahwa kalau kalian bersepeda kalian bisa mendapatkan sehatnya, dan kalian juga ya mudah-mudahan bisa menggunakan sepeda menjadi transportasi untuk sehari-hari, karena sekarang sepeda itu kan ringkas banget ya. Ada sepeda lipat yang bisa dilipat kalau kalian misalnya punya kantor yang jauh, tinggal masukin ke MRT, tinggal masukin ke kereta atau naik busway juga bisa. Jadi gampang banget sebenarnya. Ya harapannya ya itu tadi, mudah-mudahan kita dapat sehatnya, dapat fun-nya, ya kita memberikan contoh kepada orang lain bahwa ya sepedaan itu dampaknya positif banget gitu. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk lingkungan sekitar juga. Iya, membatasi karbon dioksida ya Pak. Betul. Iya, jadi selain itu selama menggeluti bidang ini, kendala apa saja yang sudah dialami oleh Bapak? Hampir nggak ada kendala sih, karena kita nggak ada paksaan sih untuk komunitas ini. Jadi kalau mau goes ayo goes, kalau enggak ya enggak. Cuman memang yang saya lihat di Jakarta sendiri, kita berbicara di Jakarta, jalur sepeda itu masih belum rapi. Ya, aturan bersepeda juga masih belum jelas, sehingga ya kadang kita juga bingung gitu. Kalau dibilang jalur sepeda udah bagus gitu, ya hanya di beberapa titik bagus gitu, tapi di keseluruhan Jakarta saya rasa ya paling hanya 20-30% lah yang jalur sepedanya udah bagus. Dan ada pun jalur sepeda yang sudah dibuatkan, biasanya jalur sepeda ini ada seperti bangunan gorong-gorong begitu. Jadi ada bekas bangunan gorong-gorong. Ya kalau bagi pesepeda lubang kecil pun itu sangat berasa gitu goyangannya. Jadi paling masalah di jalurnya sih, masalah jalur dan peraturan. Saya mau nanya nih, kesan dan pesan apa untuk orang yang bersepeda ini? Oke, untuk teman-teman goeser ya, kesannya ya ayo goes terus sampai akhirnya masyarakat Indonesia sadar bahwa goes itu adalah tindakan positif untuk diri sendiri dan tindakan positif juga untuk orang-orang yang ada di sekitar. Pesannya saya ya, kali ini saya hanya berpesan karena banyaknya kasus-kasus pesepeda yang akhir-akhir ini banyak yang tidak mengikuti aturan atau enggak bersepeda dengan baik sehingga merepotkan pengguna jalan lain gitu. Mari kita sama-sama menjaga nama pesepeda atau goeser ya. Kita sama-sama memiliki hak yang sama untuk jalan, saling menghormati di jalan, saling menghargai antara pengguna jalan. Ya sebisa mungkin menghindari hal-hal yang berkaitan dengan konflik, karena udah banyak banget sekarang konflik antara pesepeda dengan pengguna jalan lain gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya ya hal ini, saya rasa kalau kita bersepeda dengan baik ini akan hilang, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Baiklah, yang kedua ini pertanyaannya dari aku, tata tertib dan attitude apa bagi grup goeser ini? Untuk komunitas kita sendiri tata tertibnya hampir nggak ada sih, karena kan kita ini bukan komunitas yang resmi, kita hanya dikumpulkan berdasarkan kesukaan gitu. Jadi paling kita
saling mengingatkan aja antara sesama pesepeda yang di dalam komunitas supaya di dalam pada saat berkendara menggunakan sepeda menaati aturan-aturan lalu lintas yang ada ya. Kalau lampu merah ya kita berhenti gitu, karena banyak pesepeda lampu merah terobos aja, itu berbahaya gitu. Kalau di kita benar-benar menaati aturan-aturan. Terus kalau memang ada jalur sepeda yang disediakan, kita akan menggunakan jalur sepeda. Dan kita juga satu hal yang unik adalah tadi saya bilang, ketika kita bersepeda bareng justru kita lebih menikmati kebersamaan, sehingga pada saat goes bareng itu, pada saat sepedaan bareng itu, kecepatan kita paling rata-ratanya 10-15 km per jam. Jadi benar-benar santai banget gitu. Jadi lebih ke arah itu sih gitu. Oke Pak, selanjutnya saya akan yang nanya pertanyaannya. Jadi apakah Pak pernah mendapatkan dukungan dari komunitas lain untuk komunitas sepedanya Pak? Ya, untuk komunitas-komunitas lain, saya rasa ya komunitas sesama pesepeda kita saling support biasanya. Kalau ketemu juga kita saling tegur sapa gitu, saling berbicara, ngobrol, kadang nanya-nanya. Karena sepeda itu lebih ke arah banyak bagian-bagian yang unik gitu, yang perlu di-upgrade gitu. Itu kita sering bertukar ilmu, bertukar informasi gitu. Nah, selain itu juga ya karena kita masih baru sih, sebenarnya harapannya kita juga sebagai komunitas ini bisa membantu komunitas lain sih. Itu yang ada di pikiran kita untuk saat-saat ini gitu. Nah, seringkali biasanya kita pada saat nongkrong istirahat, kita lebih memilih tempat-tempat yang ya bisa membantu masyarakat gitu, kantin-kantin kecil yang bisa membantu masyarakat. Ya, terus kadang kita juga ya sesekali juga ke tempat-tempat nongkrong yang lumayan lah gitu. Apa ya? Dengan artian kita juga mau menunjukkan bahwa banyak loh tempat-tempat yang bagus di Jakarta gitu sih. Oke Pak, baik Pak. Sekian dari kami Pak, atas pemberian waktunya mendengarkan kami untuk wawancara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih ya Pak untuk waktu wawancaranya Pak. Thank you, semoga tugasnya terlaksana dengan baik dan sukses mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.